Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat siang. Sudah dilihat materinya? Sudah, Bu. Ada ya. Apa yang bisa kita diskusikan siang hari ini? Walaupun sih saya rasa materinya masih mudah ya. Silahkan. Jadi apa itu kelompok? Hari ini kita mempelajari konsep dasar mengenai kelompok. Ya, kenapa kita harus berkelompok? Karena di narasi dijelaskan. Pada dasarnya karena kita makhluk sosial gitu ya, secara sengaja maupun tidak sengaja, bahkan sejak lahir pun kita sudah terlahir secara berkelompok gitu. Nggak mungkin karena kita tiba-tiba lahir terus ada gitu ya, terus sendirian hidup sendiri itu nggak. Pasti ada kelompok yang disebut dengan keluarga. Pada proses persalinan juga kita dibantu oleh kelompok lain yang disebut dengan kelompok tenaga medis misalnya, dan lain sebagainya. Itu pengantar saja. Jadi apa yang membedakan kelompok dengan kumpulan manusia lainnya? Misalnya saya sampaikan kumpulan orang-orang yang atau kumpulan mahasiswa yang sedang menunggu bis di halte. Kira-kira itu kelompok atau bukan? Izin menjawab, Bu. Silakan, Haidar. Menurut saya itu bukan kelompok karena mereka sendiri tidak merasa ada keanggotaan dalam situ, walaupun mereka dalam satu area yang berdekatan gitu, dan mereka tuh tidak memiliki tujuan yang khusus, di mana itu dua hal itu merupakan yang penting dalam kelompok gitu, Bu. Oke. Ada syarat yang sudah diungkapkan dalam paparan bernarasi bahwa syarat berkelompok itu adanya interaksi, gitu ya, setidaknya diinteraksi. Kemudian selain itu juga ada tujuan yang sama, yang seperti yang disampaikan oleh Haidar sebelumnya. Nah, sekarang saya sampaikan lagi kalau di antara mereka, gitu ya, di antara mahasiswa-mahasiswa itu saling mengobrol, gitu, nanya, misalnya jurusan apa nih, AGB, gitu misalnya, atau jurusan SKPM, mereka berinteraksi tuh. Ada dua perempuan, dua laki-laki gitu ya, saling tanya jurusan apa, angkatan berapa, nomor handphonenya berapa gitu misalnya ya. Tujuan mereka sama-sama menunggu bis di halte. Tujuannya sama. Kemudian ada interaksi. Nah, apakah itu sudah termasuk dalam kelompok atau bukan? Kalau menurut Haidar tadi bukan. Ada pendapat lain? Silakan. Selain Haidar. Bu, izin menyampaikan pendapat. Tadi kan dijelaskan kalau kelompok itu dia saling tergantung, saling berinteraksi yang tadi ya. Kalau misalnya kita dengar kata Ibu. Tapi menurut saya itu bukan suatu kelompok karena yang tadi dijelaskan di dalam video bahwa kelompok itu dia memiliki ketergantungan yang positif untuk mencapai suatu tujuan gitu. Jadi kalau saya lihat dari kasus itu menurut saya bukan sebagai kelompok gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Salsa. Selain Salsa dan Haidar, ada yang berlainan pendapat. Ada yang menyebut itu sebagai kelompok. Karena tadi saya menyebutkan cirinya tadi saling berinteraksi. Kemudian kalau menurut Haidar tidak ada tujuan tuh. Tidak ada tujuan yang spesifik di antara anggotanya. Nah, tujuan mereka sama-sama menunggu bis di halte. Sudah bisa dikatakan kelompok atau belum? Tidak ada? Ya, kalau itu bukan kelompok, apa dong namanya? Izin menjawab, Bu. Silakan, Siti Nur Aini. Menurut saya dan setahu info yang saya tahu itu kerumunan, Bu. Oke. Jadi tidak semua bahwa yang disebut kekumpulan orang gitu ya, tidak semua bahwa orang-orang yang berkumpul itu merupakan kelompok. Karena tadi Haidar sudah menyebutkan bahwa salah satu ciri daripada kelompok itu adalah mereka saling mengidentifikasi diri sebagai anggota sebuah kelompok, gitu ya, menyadari keanggotaannya. Nah, sementara bagi kelompok yang tadi mahasiswa yang menunggu bis di halte itu bukan kelompok, melainkan masih dalam bentuk kerumunan. Kalau di sosiologi, barangkali teman-teman masih ingat ada yang disebut dengan teori kontinum sebuah organisasi. Kenapa ada organisasi gitu ya? Diawali dari ya dua orang individu yang saling berinteraksi,
Kemudian yang mana gitu tadinya mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, kalau ada kumpulan orang yang saling berinteraksi satu sama lain, tapi mereka tidak saling mengenal, apalagi tidak mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok, maka itu bukan kelompok, melainkan masih kerumunan. Disebut dengan teori kontinum karena dari kumpulan tadi, dari kerumunan tadi bisa jadi membentuk sebuah kelompok kalau di antara mereka gitu ya saling menyepakati hal-hal atau mereka membentuk baik secara formal maupun non formal gitu ya atau informal, mereka membentuk kelompok misalnya. Maka berlanjut menjadi sebuah kelompok gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya si kumpulan mahasiswa tadi kemudian mereka janjian nih, besok kita janjian lagi ya di jam yang sama, di tempat yang sama misalnya. Berikutnya lagi bertemu lagi, kita kukuhkan aja deh sebagai kelompok aja misalnya gitu ya. Nah, maka terbentuklah sebuah kelompok ketika mereka saling mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok gitu ya satu sama lain. Misalnya saya punya cerita hasil penelitiannya teman saya waktu di S2 dulu. Dia meneliti salah satu kelompok dalam tanda petik mengerikan di daerah Tangerang gitu ya. Ada orang Tangerang nggak di sini? Nah, saya nggak tahu ini kelompok masih ada atau tidak. Jadi pada saat penelitian berlangsung itu ada satu kelompok yang dinamakan dengan kelompok gerbong setan. Kenapa kelompok gerbong setan? Karena jadi ini adalah para pekerja yang menggunakan kereta gitu ya, menggunakan komuter lain dengan tujuan Jakarta Tangerang, Tangerang Jakarta. Kalau tidak salah begitu gitu ya. Nah, mereka secara tidak sengaja terus-menerus gitu ya, kan mereka ketemu terus tuh karena di jam yang sama tadi. Kemudian kebetulannya itu mereka selalu bertemu di gerbang paling belakang. Gitu ya. Jadi ada sekelompok orang yang memang dia lebih suka di gerbong yang paling belakang gitu ya. Nah, akhirnya karena dia terus-terusan bertemu di antara mereka gitu ya, bukan dia, tapi di antara mereka terus-terusan bertemu terus menyadari satu sama lain kok kayaknya kita seringnya ketemu tiap pagi di sini gitu ya. Belum lagi pulangnya juga jam yang sama gitu. Nah, kayaknya kita ini aja deh kita bentuk kelompok ini jadi kelompok pemilik si gerbong ini aja gimana gitu ya. Di antara mereka timbul kesepakatan karena tadi mulai ada interaksinya mulai terpola, kemudian ada komunikasi yang mulai teratur gitu ya. Mereka mulai menyadari keanggotaan di antara mereka. Akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok gerbong setan. Nah, mereka merasa in group dengan anggotanya sendiri. Nih, ada kata kunci in group tadi sudah dipelajari ya. Mereka merasa in group dengan anggotanya sendiri, tapi out group dengan anggota lainnya. Disebut gerbong setan karena mereka merasa gerbong itu adalah milik mereka, milik kelompok ini. Jadi kalau ada orang yang masuk tidak sengaja ke gerbong mereka, itu mereka lempar keluar. Itu masih beruntung kalau hanya dilempar gitu ya. Tidak beruntung lagi digebukin dulu, terus baru dilempar keluar gitu ya. Karena merasa ini gerbong milik kami. Ya, mereka sangat in group-nya tinggi. Nah, ini hasil penelitian dan ada gitu ya. Walaupun saya nggak tahu masih ada atau tidak kelompoknya, tapi itu yang terjadi. Jadi mereka tadinya tidak mengenal satu sama lain, tapi karena tadi ada pola interaksi gitu ya, kemudian saling menyepakati satu sama lain. Tujuannya apa sih mereka membuat kelompok ini? Ya tadi untuk mengakuisisi si gerbongnya, gitu ya, bahwa tidak ada yang boleh menaiki gerbong paling belakang, gerbong setan ini, gitu ya, selain anggota lainnya. Nah, terbentuklah sebuah kelompok. Kalau itu berarti bentuknya itu sudah menjadi sebuah kelompok gitu ya. Jadi kalau misalnya di gerbong lainnya gitu ya atau dalam komuter lain ada ibu-ibu saling ngobrol satu sama lain yang awalnya tidak saling mengenal, ya itu masih kerumunan gitu ya. Tapi ketika itu berlangsung terus-menerus, kemudian di antara mereka menyepakati suatu hal gitu ya atau saling tertarik satu sama lain misalnya antara perempuan dan laki-laki, maka ya itu sudah membentuk sebuah kelompok gitu ya. Karena kelompok itu minimal 2 orang. 2 orang saja sudah dikatakan sebagai kelompok. Namanya kelompok diadik atau pasangan. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini?
Tadi saya menyebut ada kelompok in group, ada kelompok out group. Apa yang dimaksud dengan in group dan out group? Coba siapa yang bisa menyampaikan? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan, Ganika. Tadi sudah ada Haidar, saya catat dulu ya. Kalau dia in group berarti dia itu ada rasa memiliki ataupun rasa mewakili identitas. Ibaratnya dia merasa kalau dia itu memang termasuk ke dalam grup itu. Tapi kalau out group dia itu tidak ada rasa ada di dalam grup itu, kayak dia nggak merasa bagian dari grup itu gitu. Dan tidak mewakili identitasnya. Sekian. Ya. Terima kasih Ganika, tepat sekali. Jadi kita merasa in group kalau kita memiliki sense of belonging, gitu ya. Misalnya ini teman-teman jurusan AGB ya, betul ya? Betul, Ibu. Oke. Jurusan AGB misalnya nih, ketika di PPKU ada mahasiswa yang merasa bahwa kelasnya itu nggak banget, gitu ya. Misalnya, aduh saya ini sepertinya saya terisolir di antara yang lain karena saya selalu menyendiri, gitu ya. Sementara yang lain tuh kok merasa kompak-kompak aja ya, tapi kok saya nggak nyaman, gitu ya. Saya merasa ini nggak gue banget deh, walaupun saya menjadi bagian daripada kelompok itu, gitu ya. Karenanya saya merasa out group. Saya bukan bagian daripada kelompok itu, gitu ya. Sementara ketika masuk ke jurusan, teman-teman merasa wah ini nih gue banget nih, ketemu teman-teman yang satu frekuensi, ketemu teman-teman yang asik gitu ya, beda sama orang-orang yang di PPKU misalnya. Maka merasa asik tadi, gitu ya, merasa memiliki, merasa ya memiliki sense of belonging gitu ya, maka itu disebut dengan in group. Begitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian ada lagi kelompok yang sulit apa ya tadi istilahnya ya, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Ada yang disebut dengan reference group atau kelompok rujukan gitu ya. Ada yang disebut dengan membership group atau kelompok keanggotaan. Misalnya saya ini tergabung dalam komunitas K-pop gitu misalnya ya. Ditandai dengan keanggotaan saya dalam suatu komunitas, maka itu adalah membership group. Tapi belum tentu bahwa perilaku saya, cara-cara saya berpakaian itu berkiblat pada Korea gitu misalnya ya. Saya hanya suka aja tergabung dalam komunitas itu. Tapi ya saya nggak suka juga kalau itu saya tunjukkan sebagai identitas saya misalnya ya. Maka itu membership group. Sementara kalau kelompok rujukan belum tentu membership, tapi dia merujuk. Ya, saya bukan anggota komunitas K-pop secara resmi gitu ya, tapi saya suka menggunakan skincare-nya Korea gitu misalnya ya, atau saya suka menggunakan fashion yang berbau atau ala-ala Korea misalnya. Maka itu adalah kelompok rujukan karena saya merujuk orang-orang Korea ketika menampilkan fashion-nya gitu ya. Saya merujuk siapa Song Hye Kyo menggunakan Laneige-nya gitu ya untuk skincare-nya misalnya. Maka itu kelompok rujukan sebutnya. Bisa dipahami tidak? Bisa. Bu, boleh izin bertanya? Silakan. Siapa ini? Muhammad? Zaki Fadilah. Ya, jadi tadi yang out group sama in group, Bu. Berarti kelompok out group bisa jadi ini kan, Bu, menjadi in group gitu. Begitu juga sebaliknya yang tadinya awalnya in group jadi out group gitu, bisa kan? Ya, bisa. Jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang disebut dengan teori kontinum gitu ya dalam pembentukan atau perkumpulan suatu individu gitu ya. Karenanya kelompok itu sifatnya dinamis. Ada kelompok yang awalnya sangat erat gitu ya, sangat kohesif. Nah, apa itu kohesif nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang tadinya sangat kohesif atau sangat kompak, terus lama-kelamaan bubar gitu misalnya. Contohnya misalnya teman-teman SMA, ini tingkat 2 ya kalau tidak salah ya. Misalnya teman-teman SMA ketika teman-teman baru-baru lulus gitu ya,
apa yang terjadi dalam proses komunikasi di antara kelompok virtualnya. Pasti proses komunikasinya intens, ya karena baru-baru lulus, ngerasa aduh kangen gitu, aduh kangen kantin, kangen SMA. Nah, pada awal-awal teman-teman lulus atau memasuki bangku kuliah, proses komunikasi itu terjadi secara intens gitu ya, ya karena masih ada sense of belonging di antara teman-temannya gitu ya. Tapi perhatikan lama-kelamaan, lambat laun proses komunikasi frekuensinya mulai berkurang. Kemudian yang tadinya aktif gitu ya, jadi nggak aktif. Postingan juga jadi berubah jadi postingan-postingan religius atau postingan jualan-jualan gitu ya, bukan lagi obrolan di antara anggotanya. Lama-kelamaan juga ada yang live group gitu ya, mulai live group malam-malam, dini hari gitu ya, karena nggak enak dan lain sebagainya. Nah, yang tadinya kohesif mulai merenggang dan lain sebagainya itu pasti terjadi, gitu ya. Khususnya bagi kelompok-kelompok yang memang bukan kelompok primer. Kemudian atau sebaliknya, yang tadinya mungkin di antara teman-teman ini belum saling mengenal satu sama lain karena belum pernah bertemu dalam dunia nyata gitu ya, ketemunya di Zoom terus, sehingga kohesivitas di antara teman-teman ini belum nampak, kekompakannya belum nampak karena bingung gitu ya, meraba-raba ekspresi temannya, kemudian ya menduga-duga dan lain sebagainya gitu dengan segala keterbatasan komunikasi yang dilakukan secara virtual. Tapi ketika bertemu satu sama lain saling merasa punya ketertarikan misalnya atau memiliki sense of belonging di antara teman-teman, maka muncullah kohesivitas di antara kelompok. Jadi itu sangat mungkin, gitu ya, baik menuju ke arah positif ataupun sebaliknya, ya arah negatif artinya kelompoknya bubar. Ya, tapi tidak selalu bahwa setiap kelompok itu mengalami pembubaran. Jadi ada tahapan-tahapan dalam membentukkan kelompok. Nanti teman-teman juga belajar ada yang disebut dengan teori perkembangan kelompok. Ya, ada kelompok yang dibentuk secara alamiah. Misalnya, kelompok apa yang dibentuk secara alamiah? Keluarga itu ya alamiah, bisa deskriptif, bisa preskriptif. Atau secara sengaja, karena menurut perencanaan tertentu. Tapi biasanya sih itu kelompok yang terbentuk secara alamiah. Ada lagi? Izin bertanya, Bu, mengenai Angelia. Iya. Mengenai pengertian kelompok rujukan, Bu. Itu berarti bisa seseorang dalam kelompok yang mempunyai leader atau sosok yang dirujuk, atau orang luar dari suatu kelompok yang merujuk sebuah kelompok, Bu, untuk kelompok rujukan sendiri. Oke. Terima kasih, pertanyaan yang bagus, Angelia. Jadi kelompok rujukan itu bisa berasal dari kelompok kita, gitu ya, atau di luar kelompok itu. Bisa keduanya. Misalnya tadi ketika saya juga menjadi member sebagai anggota K-pop, ya, artinya saya membership group, bagian daripada kelompoknya. Kemudian sekaligus saya merujuk kelompok itu ketika saya berperilaku, misalnya. Atau sebaliknya, misalnya kelompok rujukan saya adalah ustazah, walaupun saya bukan ustazah, gitu ya. Nah, karenanya saya lebih suka menggunakan pakaian yang seperti Okky Setiana Dewi misalnya gitu ya, atau ya representatif dari ustazah-ustazah yang ada di TV misalnya. Tapi saya bukan bagian dari itu. Jadi bisa keduanya. Gitu ya, itu yang disebut dengan kelompok rujukan. Jadi kelompok yang kita rujuk ya dalam berperilaku, dalam berbicara. Apakah selalu kelompok? Katakanlah misalnya rujukan saya adalah Agnes Monica, gitu ya. Agnes Monica kan bukan kelompok, tapi Agnes Monica itu kan sosok public figure. Nah, public figure-nya itu adalah bagian pada kelompoknya. Biasanya public figure itu kayak gimana sih fashionnya? Tentunya beda dong dengan ilmuwan, gitu ya. Nah, kalau kelompok rujukan saya adalah ilmuwan, katakanlah misalnya siapa ya, Galileo gitu misalnya, atau Einstein, itu kelompok rujukan saya. Nah, mereka kan individu, tetapi mereka menurut saya merupakan representatif dari para ilmuwan-ilmuwan yang ada. Begitu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, semoga dipahami ya. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan lain? Bu, boleh nanya lagi nggak? Silakan, Muhammad Zaki ya? Ya, ini terkait kelompok
Nah, itu tuh kita ngelihat suatu kelompok itu dari segi mana ya, Bu? Ya, misalkan tadi yang in group ya. Ya kan kelompok in group. Nah, orang lain tuh ngelihat kelompok itu tuh memang in group gitu. Jadi saling komunikasinya intens dan segala macamnya. Cuma dari segi kita nih satu orang itu merasa kita tuh out group gitu, Bu. Kayak terasingkan atau mungkin merasa nggak nyaman ada di grup itu gimana, Bu? Ngeliatnya dari segi mana? Oke, terima kasih Muhammad Syaki. Pertanyaan yang baik. Jadi kita lihatnya dari perspektif yang mana. Ketika kita melihat kelompok, gitu ya, suatu kelompok, tentu sebetulnya yang menjadi rujukan adalah diri kita sendiri. Misalnya kita menganalisis suatu kelompok atau komunitas yang ada di kampus, gitu ya. Oh, kita bisa menyimpulkan kelompok itu kohesif apa ya, kompak atau tidak, gitu ya. Karena kita lihat dari proses komunikasi yang mereka bangun dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa melihat atau menganalisis keanggotaan kita di dalam kelompok yang kita miliki. Misalnya teman-teman ini sejauh ini berapa sih kelompok yang sudah teman-teman miliki gitu ya, atau terafiliasi di dalamnya. Misalnya bisa cek line-nya masing-masing. Saya pernah tanya mahasiswa gitu, berapa sih punya grup di line? Ada yang saya ingat betul mahasiswa PPKU pernah ada yang menjawab ada 180 grup katanya gitu ya. Wow, grup apa aja itu ya? Saya sampai bingung. Jangan-jangan itu grupnya lebih banyak daripada temennya gitu ya. Ya mungkin ada kelompok K gitu ya, kelompok SD, SMP, SMA, belum lagi geng TKA, geng TKB gitu ya, kelas 1, kelas 2 ada geng lagi gitu ya, terus kelompok belajar dan lain sebagainya. Luar biasa banyaknya gitu ya. Nah, kita bisa melihat diri kita atau menganalisis dari perspektif kita sendiri. Misalnya dari sekian banyak grup itu, mana sih yang paling merefleksikan diri kita atau yang paling gue banget gitu misalnya. Karena nggak mungkin dari 180 grup kita aktif di semua grup, ya nggak? Misalnya dari 10 grup, ada grup keluarga, ada grup geng SMA, gitu ya. Kemudian ada grup pengajian, ada grup arisan. Nah, nggak mungkin kita aktif semua di dalam semua grup itu ya. Derajatnya bisa berbeda. Karena kita bisa menggunakan perspektif kita atau kita bisa menganalisis mana yang in group, mana yang out group. Barangkali ada juga di setiap individu gitu ya memiliki satu kelompok yang sebetulnya saya nggak suka gabung di dalam kelompok itu gitu ya, karenanya saya sukanya jadi free rider aja deh, atau jadi ya saya sukanya baca aja gitu ya, nyimak aja. Bahkan mungkin ada juga yang sudah ribuan pesan nggak dibuka gitu karena nggak suka sama grup itu misalnya, gitu ya. Dan perlu diingat bahwa kita tidak bisa menyimpulkan satu kelompok itu termasuk hanya satu jenis kelompok. Misalnya keluarga itu kelompok primer. Ya jelas memang kelompok primer gitu. Tetapi dalam fungsi lain atau dalam ciri yang lain bisa jadi dia counteracting group atau interacting group gitu ya. Dan keluarga juga sekaligus menjadi kelompok rujukan kita. Karenanya biasanya setiap keluarga kan punya internalisasi nilai-nilai tertentu yang pada umumnya sama tetapi mungkin juga berbeda. Karena tadi beda pola asuh, pendidikan dan sebagainya, sehingga cara berbicara setiap orang yang berbeda keluarga itu pasti beda misalnya. Atau cara kita menyikapi suatu hal juga berbeda gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dimungkinkan bahwa dalam satu kelompok dia memiliki lebih dari satu ciri atau jenis kelompok. Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi kita bisa lihat dari perspektif manapun. Tergantung kelompok mana yang kita lihat. Kelompok orang yang mana kita tidak ada di dalamnya kah? Atau kelompok kita sendiri yang mana kita terafiliasi di dalamnya. Begitu. Kemudian bagaimana cara menyimpulkan dia termasuk jenis kelompok apa? Ya, tergantung lihat dari ciri yang mana dulu. Kalau kita lihat dari proses interaksinya, artinya kita bisa membandingkan mana kelompok yang komunikasinya sering, mana yang tidak. Karenanya kita bisa menyebut ini kelompok primer, yang ini kelompok sekunder. Kalau teman-teman ngekos jauh dari orang tua gitu ya, maka bisa jadi keluarga adalah kelompok sekunder karena jarang berkomunikasi. Gitu ya. Yang paling sering adalah tetangga di kosannya masing-masing gitu ya, atau teman sekamar di asrama dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Jadi tergantung daripada cirinya.
Kemudian ada apa lagi jenis kelompok ya? Tadi misalnya kelompok counteracting, apakah kelompok counteracting kah atau kelompok interacting gitu ya? Nah, sudah paham belum istilah-istilah itu? Coacting. Ya. Silakan. Atau jawaban saya bisa dipahami dulu, Zaki? Bisa, Bu, bisa. Oke, terima kasih. Ya, tadi saya menyinggung soal counteracting group. Coacting, ada interacting, ada counteracting. Apa tuh? Ada yang bisa bantu menjawab dulu? Ya, Bu, izin menjawab ya. Silakan. Ya, jadi kalau interacting tuh anggotanya tuh saling bekerja sama gitu, Bu. Jadi dalam untuk mencapai tujuan bersama, jadi saling bekerja sama. Kalau coacting tuh kerjanya tuh sendiri-sendiri, Bu, tapi tetap mengarah ke tujuan yang sama. Tapi dia nggak bekerja sama satu sama lain. Kalau counteracting dia saling berkompetisi gitu, Bu. Saling berkompetisi kayak misalkan lomba lari. Nah, tapi tujuannya sama-sama untuk menjadi juara satu gitu, Bu, tapi saling berkompetisi gitu. Oke. Kurang lebih gitu. Sip, terima kasih. Contohnya misalnya kelas ini nih. Kelas AGB paralel 1 misalnya gitu ya saya sebut. Kalau di antara teman-teman saling bekerja sama agar misalnya ayo dong kita kerjasama atau saling belajar agar nilai Daskom di kelas ini itu nilainya rata-ratanya tertinggi. Nah, maka itu bagian dari apa? Coacting, counteracting, atau interacting? Kok izin jawab, Bu? Coacting, Bu. Counteracting? Coacting, Bu. Coacting. Kenapa, Enrico? Karena menurut saya saling bekerja sama untuk menjadikan kelasnya dapat nilai A semua gitu, Bu. Oke. Jadi ketika ada individu saling bekerja sama ya untuk mencapai tujuan bersama, maka itu coacting. Cooperate gitu ya. Misalnya kalau di slide itu kalau nggak salah contohnya olahraga ya. Olahraga apa itu? Kalau coacting nggak ada, Bu. Itu bukan interacting, Bu. Sorry. Itu interacting bukan, Bu? Ya, sorry. Interacting, yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Kalau yang coacting, yang seperti apa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Kalau coacting itu kita bertindaknya sendiri, tapi untuk mencapai tujuan bersama. Sama yang kayak kasih contohnya sama Zaki, itu sama Ibu yang tadi kita mengerjakan ujian Daskom sendiri-sendiri, tapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu nilai rataannya tinggi gitu, Bu. Sip, tepat sekali. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi yang saya sampaikan, misalnya kita belajar bareng ya setelah ini, sama-sama saling memahami tentang teori komunikasi kelompok. Nah, belajar bareng itu kan saling berinteraksi satu sama lain. Sama kayak orang main bola gitu ya. Mereka kan di antara mereka ada komunikasi satu sama lain. Ada fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan posisinya masing-masing gitu ya. Maka itu interacting. Sementara kalau misalnya Enrico ini berusaha keras untuk belajar gitu ya sendiri-sendiri dan yang semuanya juga belajar gitu ya masing-masing. Selain untuk tujuan individu juga agar prestasi kelasnya juga meningkat misalnya, maka itu disebut dengan coacting. Yang counter berarti yang sebaliknya. Kalau yang di antara dua jenis yang lain tadi tujuannya untuk tujuan kelompok atau bersama, sementara kalau counteracting tujuannya untuk individu walaupun dia berkelompok. Misalnya, ya saya pengen nilainya bagus ya untuk saya aja. Terserah kalau mau kelompok mau bagus atau enggak gitu ya. Atau bulu tangkis ya dicontohkannya ya. Jadi bulu tangkis itu ya misalnya sama-sama Indonesia nih. Dia maju di kemarin apa sih yang terakhir tuh Thailand ya. Thailand Open ya. Ya apalah itulah ya. Sama-sama dari Indonesia, kelompok yang sama. Mereka berasal dari kelompok yang sama, tapi yang mereka perjuangkan ya sebetulnya untuk medalinya masing-masing kan sendiri
gitu ya. Karenanya sering juga kita ketemu di final itu sama-sama orang Indonesia, misalnya antara Ahsan, Tia Dedis dengan Minion gitu misalnya ya. Itu kan sama-sama Indonesia tuh memperebutkan juara 1 gitu dari kelompok yang sama, tapi karena yang mereka perjuangkan itu ya masing-masing prestasinya masing-masing yang dilihat gitu ya, selain daripada si negaranya juga, kejuaraan negaranya, tapi sebetulnya mereka sedang memperjuangkan prestasinya sendiri-sendiri. Maka itu disebut dengan counter acting. Ya misalnya teman-teman masing-masing belajar gitu ya, yang penting IPK saya paling tinggi. Nah, saling berkompetisi dan lain sebagainya, itu counter acting. Oke, berarti bisa dipahami ya. Oke, ada lagi? Bu, boleh izin bertanya, Bu? Silahkan, Fadil. Sebelumnya saya mohon maaf karena harus off cam karena masalah sinyal, Bu. Oke. Sebenarnya ini mungkin cuma asumsi saya saja, Bu ya. Tetapi saya ingin bertanya soal kelompok natural yang terbentuk secara natural tadi Ibu bahas sebelum akhirnya Ibu justru bahas ke topik-topik lain. Nah, apakah kelompok natural ini sendiri bisa dimanipulasi gitu, Bu, sehingga bisa memperkuat kelompok yang memiliki tujuan untuk menjadi kelompok interacting maupun kelompok co-acting, Bu. Nah, kira-kira itu gimana, Bu? Ya, terima kasih Fadil, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi saya sebutkan ada kelompok yang terbentuk secara alamiah, gitu ya, atau preskriptif. Ada yang kelompok yang dibentuk secara sengaja. Nah, mungkin tidak si kelompok alamiah ini, gitu ya, kelompok yang terbentuk secara alamiah itu contohnya apa sih? Misalnya apa? Kelompok pertemanan. Kelompok pertemanan itu seringkali, atau bukan seringkali, pada umumnya itu tanpa sengaja. Ya misalnya, kalau teman-teman perhatikan, ini pernah kuliah offline nggak ya? Angkatan ini belum ya? Pernah, Bu. 6 bulan, Bu. Oh, pernah ya, di 1 semester pertama ya. Oke, kalau gitu misalnya 6 bulan cukup nggak ya? Atau merefleksikan pengalaman teman-teman di SMA. Perhatikan teman-teman terdekatnya, gitu ya. Apakah itu terbentuk secara sengaja atau tidak? Atau misalnya ini kok saya bisa deket ya sama dia, gitu ya, disadari atau tidak, gitu ya. Bahkan banyak sekali kita tidak menyadari kok kita bisa deket ya. Dulu awalnya gimana ya, gitu ya. Menceritakan awalnya tuh juga ya biasanya insidental gitu ya, karena misalnya sama-sama dari daerah yang sama-sama punya ketertarikan yang sama soal misalnya saya suka duduk di depan nih, jadi saya temenannya sama orang-orang yang duduk di depan gitu ya, sesederhana itu misalnya. Atau sama-sama punya level kecantikan yang sama gitu misalnya ya, saya nggak tahu, sehingga ada kecenderungan kita biasanya mendekat pada orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan diri kita. Ya, karenanya dalam satu kelas itu nggak mungkin kita dekat sama semua orang. Dia mengenal sama semua orang ya oke ya, bisa gitu. Tapi ada orang-orang yang kita merasa paling dekat dengan orang itu. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi memiliki kesamaan dan sebagainya. Itu terbentuk secara natural aja. Ya karena ternyata nyambung. Ya kenapa sih ada orang yang dari nyambung, nyaman gitu ya, lama-lama sayang gitu misalnya. Itu kan sebetulnya awalnya mungkin bisa jadi tidak sengaja karena ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, curhat-curhat biasa, akhirnya tertarik satu sama lain, akhirnya nyaman, ya kenyamanan itu yang membuahkan kasih sayang gitu misalnya. Nah itu tanpa sengaja, itu yang natural. Tapi mungkin nggak itu kita setting yang natural ini disetting biar bisa membentuk ciri kelompok yang lain atau jenis kelompok yang lain. Misalnya tadi counteracting atau interacting gitu ya, sangat mungkin. Misalnya ternyata di antara 5 anggota pertemanan itu ada persaingan di antara mereka. Karena semuanya sama-sama cantik gitu ya. Kemudian ada persaingan berupa tadi fisik dan lain sebagainya atau kekayaan mungkin. Ya misalnya kenapa sih ada girl squad tuh Nia Ramadhani dan lain sebagainya? Misalnya karena mereka sama-sama punya kepentingan yang sama atau interest yang sama. Kemudian mungkin juga di antara mereka ada
persaingan-persaingan tertentu gitu ya, persaingan ekonomi atau persaingan soal fashion gitu ya, karenanya tidak menutup kemungkinan di dalam suatu kelompok baik yang dibentuk secara alamiah maupun secara sengaja itu terjadi konflik. Kenapa? Karena tadi ada bukan pelebaran apa ya, ada penambahan fungsi atau penambahan ciri dari kelompok itu sendiri, gitu ya. Jadi sangat mungkin. Atau misalnya di antara teman-teman ini kan ada 30 orang misalnya, 30 mahasiswa AGB yang ngambil mata kuliah ini. Di antara teman-teman ini saya bentuk secara sengaja dengan membentuk suatu kelompok, gitu ya, kelompok belajar atau kelompok tugas. Kemudian di antara kelompok tugas itu saya ciptakan nuansa-nuansa kompetisi, gitu ya. Maka itu lebih mudah dibandingkan dengan ketika kelompok itu terbentuk secara alamiah tentunya. Biasanya kalau yang alamiah atau kelompok primer, motifnya motif-motif altruistik atau ibadah atau ketulusan gitu ya. Jadi walaupun mungkin untuk berubah menjadi interacting dan lain sebagainya, tetapi saya rasa lebih mudah ketika membentuk itu dalam kelompok yang dibentuk secara sengaja. Begitu, tapi tidak menutup kemungkinan, dan itu banyak juga terjadi. Begitu. Tadi siapa? Fadil ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Atau ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya? Sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Misalnya saya ada yang salah gitu ya, terus mau mengoreksi, ya boleh dong, dosen salah gitu ya, disilahkan. Misalnya, oh saya punya buku yang menceritakan hal yang lain, gitu ya, itu boleh, silahkan. Paling saya mau melanjutkan sedikit, Bu, soal pertanyaan saya tadi. Maksudnya kan gini, dan ini juga masih asumsi saya, Bu, ya, bukannya ini memang benar apa enggak. Bukankah grup alamiah itu terkesan lebih kuat, Bu, daripada grup yang dibentuk dengan sengaja, Bu? Soalnya kan sayang sekali gitu, Bu, kalau misalnya istilah advantage yang seperti ini nggak bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang luar biasa gitu, Bu. Nah, menurut Ibu itu gimana, Bu? Oke. Terima kasih, Fadil. Oh ya, saya belum mempersilahkan teman-teman yang lain untuk menjawab. Silakan, ada yang bisa menjawab pertanyaan Fadil, misalnya apakah benar kelompok alamiah itu lebih kuat gitu, atau lebih kohesif, lebih kompak, sehingga sebetulnya lebih mudah memanfaatkan kelompok ini untuk lebih produktif gitu, misalnya begitu ya Fadil ya, kurang lebih. Iya, Bu. Silakan, ada yang bisa bantu jawab? Belajar komunikasi kelompok sebetulnya bukan hal yang sulit, karena sebetulnya teman-teman bisa merefleksikan dengan pengalamannya masing-masing gitu ya, atau dengan kelompoknya masing-masing. Boleh bercerita soal pengalamannya bagaimana, silakan. Ada? Ibu, saya mau mungkin sekalian sharing-sharing aja sih, Bu, tentang kelompok yang dibentuk secara sengaja, maksudnya secara alamiah atau secara sengaja, secara terstruktur kayak gitu. Beberapa kali saya tuh sering ditanya, di dalam kelompok itu, menurut kamu nih lebih penting internalisasi atau profesionalitas kayak gitu. Karena ada beberapa orang yang cuman bisa, yang berpikir kalau cuman bisa berjalan di salah satu aja gitu. Jadi mungkin hampir sama seperti kalau kita mementingkan internalitas kelompok, itu akan masuk ke yang alamiah karena akan lebih dekat, terus jangka kelompoknya itu lebih lama karena kita lebih dekat, lebih sering berinteraksi daripada yang satu lagi tadi. Bentar, Bu, aku lupa. Yang satu lagi tuh yang preskriptif atau mengikuti langkah-langkah tertentu. Kalau mengikuti langkah-langkah tertentu itu lebih ke yang profesional gitu. Jadi kita hanya ada di kelompok itu cuman untuk kerja kayak gitu. Cuman kekurangannya itu yaitu Bu kadang kurang merasa dekat sama anggota yang lainnya. Jadi
sosialisasinya tuh kurang antar anggota. Tapi Bu, menurut aku, kalau menurut saya pribadi, kalau kita bisa memanage dengan baik, kita bisa menyeimbangkan gitu Bu antara di kelompok alami, antara internalitas itu sama profesionalitas kita dalam bekerja. Jadi walaupun itu kelompok alamiah ataupun kelompok yang dibuat secara langkah-langkah, selama kita bisa mengatur dengan baik, mengatur dengan baik, bisa memposisikan diri dengan baik, keduanya bisa berjalan dengan lancar gitu Bu menurut aku. Gitu Bu. Terima kasih Felicia. Sepertinya Felicia orang organisasi nih. Ya, jadi pertanyaan Fadil tadi terkait dengan bukankah yang alamiah itu lebih efektif gitu ya, karena tadi memiliki kohesivitas yang lebih tinggi atau rasa memiliki yang lebih tinggi, sehingga ketika didorong gitu untuk berkompetisi atau untuk menciptakan suatu hal-hal yang produktif itu akan lebih baik gitu ya. Balik lagi sebetulnya karena kelompok itu sifatnya dinamis ya dan situasional. Nanti teman-teman juga belajar tentang ada yang disebut dengan teori situasional dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada teori yang baku yang menyebutkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Fadil tadi, misalnya kelompok alamiah itu atau kelompok deskriptif itu adalah kelompok yang lebih mudah atau lebih efektif ketika kita dorong untuk lebih produktif gitu ya, tidak, tergantung pada situasinya. Misalnya saya contohkan, dalam berbisnis ada orang yang lebih suka kerjasama dengan kerabat gitu ya, atau dengan orang terdekatnya atau orang yang sudah kenal lebih dulu gitu ya. Jadi dia membangun bisnis dengan teman-temannya misalnya. Ada orang lebih suka seperti itu. Tapi buat saya itu bisa jadi berbahaya karena biasanya kalau hubungan pertemanan itu kan penuh toleransi gitu ya, atau rasa nggak enak gitu, apalagi orang yang nggak enakan kayak saya gini. Kayak misalnya temennya berhutang tuh saya nggak enak buat nagih gitu ya, temennya datang telat saya nggak enak buat negur karena itu teman saya gitu ya. Nah ada proses ada pertimbangan atau empati di dalam diri yang pada akhirnya sebenarnya itu akan merusak hubungan, ya nggak? Tidak jarang bahwa kelompok bisnis yang diawali dengan pertemanan justru nggak langgeng, justru bubar. Karena apa? Karena tadi harus banyak pemakluman. Ya, kemudian profesionalitas tadi seperti yang Felicia sampaikan itu menjadi kurang. Karena tadi maklum aja lah, dia juga udah tahu kok gue siapa gitu ya, emang gue suka telat kok orangnya gitu misalnya. Sehingga banyak yang bubar. Tapi sebaliknya ada juga bisnis-bisnis yang berhasil yang memang bisa menyatukan tadi antara pertemanan-pertemanan itu juga semakin mengeratkan gitu misalnya. Ya tadi tergantung daripada kondisi atau situasi, atau mungkin bisa jadi tergantung daripada karakteristik orang-orangnya. Karena berbicara soal kelompok kita tidak bisa lepas dari ciri-ciri atau karakteristik si anggota-anggotanya. Gitu ya, misalnya jangan jauh-jauh ke berbisnis dari tugas misalnya gitu ya. Mana yang lebih nyaman? Mengerjakan tugas atau berkelompok dengan orang-orang yang sebelumnya bukan teman dekat kita, gitu ya, atau sebaliknya lebih suka memilih teman-teman yang dekat aja sama kita karena dengan begitu komunikasi akan lebih bagus, gitu ya. Dengan begitu komunikasi akan lebih mudah karena kita sudah saling mengenal satu sama lain. Tapi di sisi lain ada yang nggak suka karena tadi karena sama-sama teman nggak enak negurnya, gitu ya. Nah ini balik lagi soal kenyamanan tadi, atau ya kelompok panitiaan gitu misalnya. Yang mana mau ditekankan, internalitas atau profesionalitas tadi menurut Felicia gitu ya. Tergantung daripada tujuan kelompok pertama, juga tergantung daripada karakteristik anggotanya. Gitu. Jadi belum ada hasil penelitian yang baku yang menyebutkan mana yang lebih efektif, mana yang lebih produktif di antara kelompok yang lain. Begitu Fadil jawaban saya. Oke, terima kasih jawabannya Ibu dan Mira juga ya. Oke, Mira panggilannya ya. Terima kasih. Masih ada? Bu, saya mau nanya Bu. Silakan. Mungkin buat sharing juga. Tadi kan Ibu kan membicarakan tentang dalam pertemanan itu kan pasti banyak itu ya kompromi ya atau ketidakenakan ya. Lagi untuk orang yang
Mungkin lebih ke cewek-cewek kali ya. Tapi kalau cowok gue lagi. Saya yakin di sini juga ada yang mempunyai sifat nggak enakan gitu. Nah kalau menurut ibu itu tuh lebih penting kita tuh mempunyai rasa kompromi atau kita tuh lebih mengutamakan tujuan kelompok gitu Bu. Kalau dalam sebuah kelompok, apalagi kelompok yang mempunyai tanggung jawab yang besar gitu ya, misalnya kepanitiaan atau organisasi gitu. Mending kita itu mengutamakan tujuan kelompok atau kita lebih menjaga hubungan gitu. Oke. Makasih. Terima kasih Haidar. Jawabannya lagi-lagi tergantung daripada tujuan kelompoknya itu sendiri. Kalau kelompok pertemanan tentu karena tadi motifnya itu ya motif-motif pribadi gitu ya, personal, untuk kepuasan antar anggota dan lain sebagainya, karenanya yang ditekankan adalah ya hubungan gitu ya. Tetapi beda dengan kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Kan kalau pertemanan kan jarang kita bisa membicarakan tujuan kita membentuk geng ini tuh apa ya, gitu kan jarang gitu ya. Atau kenapa ya kita berlima terus? Gimana kalau kita buat aturan? Satu orang yang nggak ikut kumpul sekali aja langsung di blacklist gitu misalnya. Jarang yang seperti itu karena yang dibangun adalah atas dasar ya kesadaran diri, keterhubungan, ketergantungan satu sama lain gitu ya. Nah, sementara kalau tujuan kelompoknya berupa kelompok tugas gitu misalnya. Kelompok tugas itu kan tidak bisa dibangun atas dasar toleransi gitu ya. Oh dia karena teman saya udahlah saya yang ngerjain gitu kan nggak bisa gitu ya, sehingga yang ditekankan adalah tujuan kelompoknya. Apalagi kalau kelompoknya itu berupa kelompok panitiaan misalnya. Kalau organisasi sebetulnya sudah lain sih ceritanya gitu, itu organisasi. Nah atau misalnya kalau organisasi juga bagian daripada kelompok sih, tapi kelompok formal gitu ya. Dalam organisasi mana yang perlu kita dahulukan, pertemanankah atau profesionalisme? Ya, karena sekarang bicaranya adalah tujuan organisasi atau tujuan kelompok, tentu yang diutamakan adalah tujuan organisasi, gitu ya. Karena misalnya kalau Haidar berorganisasi dengan Mira, gitu ya, kemudian slack gitu ya satu sama lain, yang mana yang perlu diselamatkan, organisasinya atau hubungannya? Terlalu naif kalau misalnya saya sebut hubungannya dulu, gitu misalnya gitu ya. Padahal sebetulnya kerusakan di antara mereka mungkin bisa jadi itu tidak terlalu signifikan terhadap organisasi. Yang perlu dibangun justru adalah profesionalitasnya, ya. Karena kita berbicara organisasi, yang kita bawa adalah organisasi, bukan perasaan-perasaan kita terhadap orang lain atau bagaimana kita memikirkan orang lain terhadap diri kita, gitu ya. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan konflik antara Mira dengan Haidar tadi, gitu ya, karena itu juga bisa jadi awal dari kerusakan suatu organisasi gitu, karena hubungan itu juga tetap harus diperbaiki gitu, tetapi yang harus dikedepankan bukan soal kompromi di dalam organisasi, tapi soal profesionalitas gitu. Kalau bayangkan kalau dalam suatu perusahaan atau dalam organisasi gitu ya, yang terjadi ada proses pemakluman yang terus menerus atau kompromi terus menerus, nggak akan jalan organisasinya gitu, karena kelompok itu memiliki tujuan yang jelas, yang strict gitu ya. Tetapi kunci dari semua tetap komunikasi. Bukan berarti bahwa konflik-konflik itu juga diabaikan, karena itu menjadi salah satu faktor penentu efektivitas suatu kelompok atau organisasi tentunya. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Haidar. Jadi bisa jadi tergantung tadi ya, tergantung konteksnya. Tujuannya apa? Ada lagi? Kalau tidak ada berarti saya anggap bisa dipahami? Bisa ya? Semoga pertemuan hari ini semakin menggugah teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan komunikasi kelompok, gitu ya, lebih menarik lagi. Kemudian mulai merefleksikan dirinya masing-masing, karena tadi nggak jauh-jauh kok kalau teori komunikasi itu pasti dekat dengan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Yang juga mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ketika teman-teman membentuk suatu kelompok atau tergabung dalam suatu kelompok atau tergabung dalam suatu organisasi, gitu ya. Cukup? Karena sudah pukul 14.34 juga, jadi saya akhiri saja.
gitu ya. Kalaupun masih ada pertanyaan yang memang belum kepikiran sekarang gitu ya, setelah ini ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat WhatsApp grup atau kita diskusikan minggu depan. Minggu depan ngebahas materi ini lagi, pertanyaan hari ini lagi ya nggak apa-apa juga. Gitu ya. Terima kasih, kita bertemu Senin depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.